mencari prodi sesuai dengan pembagian fakultas yang sudah Ibu sebutkan. Bagaimana, udah selesai? Sudah? Oke, coba disebutkan kelompok mana dulu yang mau menyebutkan. Pembelajaran tatap muka atau PTM digelar SMA Negeri 26 Batam sedikit cukup merepotkan para guru yang mengajar. Pasalnya, antara ruang majelis guru dengan ruang kelas berbeda lokasi dan jaraknya pun cukup berjauhan mencapai 2 kilometeran. SMA Negeri 26 Batam memiliki 337 siswa terbagi dalam 10 rombongan belajar atau rombel. Hanya saja, keterbatasan lokal dimiliki, terpaksa 9 rombel menumpang belajar di SMA Negeri 3 Batam dan 1 rombel lagi memanfaatkan gedung sendiri yang hanya memiliki 2 lokal saja. Sedangkan untuk ruang majelis guru hingga saat ini masih menyewa di ruko di kawasan Botania 1. Kendati jarak ruang majelis guru dengan tempat mengajar berjauhan, namun tak mengurangi semangat para guru di SMA Negeri 26 Batam untuk profesional memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Malah, ada sebagian guru yang mengajar 2 mata pelajaran dikarenakan masih keterbatasan jumlah guru mapel yang dimiliki. Meski masih menumpang belajar di sekolah lain, namun penerapan protokol kesehatan diberlakukan di SMA Negeri 26 Batam pada saat PTM terbatas berlangsung cukup ketat, sesuai dengan 6 checklist yang disyaratkan SKB 4 Menteri. Malah tim Satgas Prokes yang dibentuk pihak sekolah rutin mengecek PTM berlangsung sambil sesekali mengingatkan kepada para siswa untuk tetap patuh terhadap prokes. Sementara para siswa sendiri saat diwawancarai tim pendidikan Gokepri Goes to School mengaku senang dan bersemangat mengikuti pembelajaran tatap muka ini. Meski Batam telah memasuki level 1, namun kata mereka harus tetap waspada terhadap COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan diterapkan pihak sekolahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kan sudah belajar sekitar 3 minggu ya, memasuki 3 minggu kita melakukan PTM. Gimana? Canggung nggak ketika menerima pelajaran? Karena 2 tahun kan kita daring-daring terus tuh. Ya, lumayan sih, lumayan terkejut ya. Terkejut. Cuman udah terbiasa sekarang. Sekarang sudah mulai terbiasa lagi. Terus gimana tentang prokes sendiri yang diterapkan oleh sekolah? Ya, prokes di sekolah dilakukan dengan ketat. Di saat awal masuk sekolah, sebelum masuk kelas, pasti guru diperiksa, ya? Memeriksa suhu murid-muridnya. Nggak takut nih, ini kan masih musim COVID nih, walaupun kita udah zona 1. Enggak sih, alhamdulillah, insya Allah. Nggak takut? Ya. Nah, yang penting prokes diterapkan dengan ketat. Apa pesan orang tua ketika kamu pergi sekolah? Tetap belajar yang benar, jaga jarak, terus tetap patuhi prokes. Prokes, nggak usah dilepas masker jangan pulang tepat waktu. Ya, kan kamu lah ketika PTM digelar. Semoga sih dengan adanya PTM ini sistem pembelajaran kita yang kemarin saat daring tertinggal, dengan adanya PTM ini bisa lebih baik lagi. Dan PTM jangan ditutup lagi ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Ini udah 3 minggu kita menggelar PTM. Gimana perasaan kamu? Cukup senang karena banyak pembelajaran yang tertinggal bisa mengikuti pembelajaran dan bertemu teman lagi. Nggak takut nih adanya COVID di sekolah gitu? Kan masih musim pandemi nih. Iya, agak was-was, cuman di sekolah sudah disediakan tempat cuci tangan dan juga
alat prokes yang memadai, jadi agak aman gitu. Apa ini pesan orang tua ketika kamu pergi sekolah? Jangan berkerumun, tetap patuhi protokol kesehatan, dan pulang tepat waktu. Oke, makasih. Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA Negeri 26 Batam, Midianto SPDME mengatakan, meski sekolahnya masih minim akan sarana dan prasarana, namun untuk penerapan protokol kesehatan tetap sesuai dengan 6 checklist disyaratkan SKB 4 Menteri, seperti alat ukur suhu tubuh, wastafel cuci tangan, hand sanitizer, serta persediaan masker cadangan bila mana masker siswa kotor ataupun rusak. Diakui Midianto, dengan digelarnya pembelajaran tatap muka ini, materi disampaikan kepada siswanya lebih maksimal dibandingkan dengan pembelajaran melalui PJJ daring. Karena dari hasil evaluasi dilakukan pihaknya, hasil PJJ daring ini terjadi penurunan sangat signifikan dibanding dengan tatap muka. Disinggung terkait sarana dan prasarana dimiliki SMA Negeri 26 Batam yang saat ini masih sangat minim sekali, Midianto berharap perhatian pemerintah agar segera melengkapi untuk menunjang proses belajar mengajar teratur dan berkelanjutan. Hal ini juga, kata dia, agar tidak terjadi ketimpangan dibandingkan dengan sekolah lainnya yang sarana dan prasarananya telah memadai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita kan udah menerapkan PTM, pembelajaran tatap muka kan sudah 3 minggu nih berjalan. Bagaimana prokes yang diterapkan kepada anak-anak sendiri, Pak? Baik, untuk pelaksanaan prokes yang di tempat kita maupun yang numpang itu semuanya berjalan dengan baik. Mereka anak-anak cuci tangan sebelum masuk, kemudian menjaga jarak di dalam kelas. Artinya benar-benar kita terapkan dengan ketat, Pak ya? Kita terapkan dengan ketat. Pak, ini kan jarak antara majelis guru dengan proses belajar mengajar kan cukup jauh nih. Sejauh ini ada kendala nggak, Pak? Untuk kendala sebenarnya waktu, tetapi itu sudah kita antisipasi dengan adanya guru piket. Jadi sebelum masuk ada guru piket yang melihat untuk prokes sebelum guru mata pelajaran masuk. Kemudian setelah masuk ke pembelajaran di kelas, maka selain guru itu memberikan pembelajaran materi, juga melihat pelaksanaan prokesnya ini. Pak, mereka kan khusus siswa kelas 10, mereka kan belum pernah tatap muka ya. 2 tahun daring-daring terus dari SMP sampai sekarang di SMA. Ada kecanggungan nggak mereka? Guru pun belum ketemu kan? Ya, yang kami lihat semangat yang ada, semangat yang luar biasa, karena memang ini baru pertama kali untuk proses pelaksanaan tatap muka. Jadi benar-benar mereka melihat gurunya, melihat temannya, antusias sekali. Pak, ini menyinggung tentang ini sarana sekolah. Kapan rencananya kita akan mandiri sendiri gitu, punya kelas sendiri gitu dan numpang-numpang lagi? Semoga tahun 2022 itu terrealisasi proses pembangunan ruang kelas terpenuhi ya semuanya. Kalau selama ini berapa kelas kita punya, Pak? Yang sekarang ada kita baru 2 lokal yang ada. Sisanya kita menumpang di sekolah. Sisanya. Jadi 2022 udah yakin kita punya kelas sendiri ya. Insya Allah. Jumlah rombel kita berapa, Pak, semuanya? Jumlah rombel semuanya kelas 10 itu ada 5, kelas 11 ada 4, dan kelas 12 1. Ideal yang kita butuhkan berapa rombel, Pak? Untuk ideal ruang kelas ya sejumlah rombel yang ada ditambah dengan ruang majelis guru, ditambah perpustakaan dan laporan. Nah, kalau nengok ini jumlah siswa kan sudah banyak nih, 337 ya, Pak, kita punya. Kalau jumlah guru sendiri berapa kekurangannya? Untuk jumlah guru kekurangannya di beberapa mapel kita ada guru mapel tertentu sudah sesuai dengan kebutuhan, tetapi ada beberapa mapel itu kekurangan. Katanya ada guru yang double mapel ya, Pak? Ya, memang ada untuk mapel sejarah, karena memang kita belum ada guru yang berlatar belakang sejarah, tapi
sudah bisa diantisipasi, di cover dengan guru mapel yang lain yang masih sanggup untuk memberikan proses pembelajaran. Dan ini mungkin akan terjawab dengan P3K, karena proses P3K kan masih dalam proses. Kita juga punya kuota kemarin guru-guru yang ada 6 guru mapel dan yang akan diangkat dari P3K. Jadi idealnya kita membutuhkan sekitar, untuk idealnya sebenarnya kita nggak bisa melihat idealnya, dan intinya kebutuhan semua mapel tercukupi. Ya Pak. Ini harapan Bapak terhadap sekolah, mungkin kan banyak sarana yang minim, apa aja Pak, terutama untuk pemerintah sendiri? Ya, kami mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal ini sarana untuk dapat memperhatikan kami lebih dibandingkan sekolah yang lain yang sudah memiliki sarana prasarana lengkap, untuk disegerakan realisasi ruang kelas dan seterusnya. Tapi melihat kondisi yang ada sangat timpang sekali Pak ya. Yang lain sudah ini. Tapi anak-anak mengeluh nggak Pak ketika nengok kondisi seperti ini? Kalau mengeluh tidak, karena memang ada solusinya, sehingga apa yang dirasakan sekolah lain dirasakan juga sekolah SMA 26, siswa SMA 26 juga merasakan PTM, mereka juga merasakan PTM gitu. Hanya saja mungkin efektivitas untuk belajar masih kurang maksimal Pak ya, karena numpang. Kalau efektivitas belajar ya sebenarnya maksimal juga, karena guru juga ada, ruang juga ada, sarana juga ada, cuman masih menggunakan orang lain, orang lain kan? Dengan sarana orang lain, numpang. Kalau punya sekolah kebanggaan tersendiri Pak ya. Kira-kira seperti itu. Berarti banyak dong inovasi yang akan dilakukan ketika sekolah itu berdiri sepenuhnya. Iya, pastinya. Kita akan mencoba membuat sekolah yang lebih bagus lagi, bahkan punya angan-angan kalau mungkin. Kami pengen sekolah itu anak-anak selain memiliki ijazah juga memiliki skill kita kapan itu. Artinya apa? Ada wirausaha atau gimana? Ada, kita akan coba double track. Mengembangkan wirausaha anak-anak. Wirausahaan sehingga sebagai modal untuk mereka, barangkali ada yang tidak melanjutkan sekolah. Jadi dengan misalnya masak, punya sertifikat koki gitu, kerjasama dengan pihak sertifikasi koki. Yang potensi apa yang dikembangkan Pak? Untuk sekarang masih dalam bentuk angan-angan, karena memang pandemik yang saat ini masih belum. Rencananya apa? Wirausaha seperti apa? Ya barangkali yang potensi di masyarakat itu ya. Potensi di masyarakat yang jelas dibutuhkan oleh dunia usaha, termasuk melengkapi sertifikasi mereka juga ya. Ya, harapan kami seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan masih masa pandemi nih. Anak sudah PTM, mungkin terbatas, tapi kan mengelolanya cukup rumit nih. Nggak boleh berkerumun, jaga jarak. Seperti apa sih pola-pola yang kita terapkan? Tapi kalau saya selama ini, alhamdulillah jarang menemukan. Cuman kalau misalnya memang ada, pasti kami ingatkan, ayo jaga jarak, tetap jaga jarak. Terus kemudian mungkin ada beberapa siswa menggunakan masker yang diturunkan. Apa sih saya ingatkan. Dan kita pun menyediakan cadangan ya. Iya. Kalau rusak ataupun kotor ya. Sanitizer selalu. Hand sanitizer selalu ready di depan kelas, ada cuci tangan juga udah disiapkan. Kalau siswa yang ada di SMA 3 itu gimana? Itu kebenaran. Ada juga timnya di sana. Cuman ibu tugasnya di sini ya. Di sana lebih banyak kan jumlahnya, jadi kemungkinan berkerumunnya lebih besar. Di sana berapa orang ditugaskan Bu? Di sana ada 9 kelas, jadi 9 guru. 9 guru. Jadi mengawal mereka ya. Ibu selalu nggak memantau ke kelas-kelas ketika PTM, takutnya prokesnya dilanggar oleh mereka? Kalau ketika kelas itu tidak ada guru, kami yang piket terutama diwajibkan untuk keliling ke kelas-kelas. Oh gitu. Jadi istilahnya
checklist SKB 4 menit itu kita selalu pegang teguh ya. Bu, nggak takut Bu terjadi klaster baru Bu di sekolah? Ya sebenarnya takut ya. Hanya saja mungkin prokes lebih ketat ya. Iya, itu yang tetap harus kita jaga. Udah ada petugas kesini Bu yang ngecek? Setiap sebelum masuk, petugas dari mana? Dari Satgas Covid Kota Batam? Belum ada. Kalau dinas? Dinas belum juga. Mungkin pengawas yang udah ya? Pengawas udah. Kalau pengawas udah. Oke, makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama Bapak. Pengembangan bakat dan minat itu kita sarana di sana masih kurang. Seperti apa pola-pola yang diterapkan oleh kita untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak? Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini sebetulnya berat juga. Berat dijawab. Berat menjawabnya. Gitu. Kalau kita selama ini karena kondisi kita belum ada ruang kelas, sebetulnya terbantu dengan cara online. Jadi nggak ketahuan kalau kita itu kekurangan ruangan. Tapi setelah ada PTM, kita harus tatap muka baru sadar kurang kelas. Sekarang di awal kita menata untuk pembelajarannya aja dulu. Mata pelajaran yang wajib dulu, baru kita akan dapat. Sekarang kita gunakan SMA 3 juga. Nah, terus karena kita pakai SMA 3, otomatis kita dapatnya siang. Nah, kalau kita mau menjalankan misalnya untuk pengembangan siswa itu di ekstrakurikuler ya, kalau kita idealnya tentu pagi, nah, karena dia sekolahnya siang gitu. Cuma kalau kita pagi, kita mau pakai tempat yang mana gitu. Sedangkan kita sendiri tempat juga terbatas. Kalau kita numpang tempat orang, tentu dia pagi misalnya lapangan ya. Nah, mereka pasti gunakan juga untuk pelajaran olahraga, untuk apa. Nah, jadi sekarang yang kita bisa kembangkan dengan kondisi kayak ini adalah pramuka itu kan wajib. Nah, kan kalau pramuka itu ada model pengembangan pramuka itu kan ada 3. Nah, ada model aktualisasi, model reguler, dan model blok. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah model aktualisasi, yaitu dengan memasukkan kegiatan atau metode pramuka itu ke dalam mata pelajaran yang bisa dikembangkan sendiri oleh guru mata pelajaran masing-masing. Nah, sekarang kita ambil yang gampang itu. Potensi anak di bidang apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh siswa-siswa? Kalau kita anak-anak bidangnya olahraga. Kita pernah kalau juga fisik dia gitu ya? Kalau ikut lomba sering ya, cuman belum ini ya, mungkin belum prestasi ya. Terus basket kayaknya kalau yang fisik anak itu kuat. Kita belum belum ya fasilitas seperti itu, dia udah latihan, dia udah semangat gitu. Bahkan ada yang 2 kali seminggu, sampai kita pun mengawasinya repot ya. Pola-pola yang diterapkan seperti apa kurikulum yang men-set anak-anak kita kan hanya 4 jam gitu. Berarti kan nggak maksimal kita gunakan. Seperti apa polanya? Kalau polanya itu kita kan dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu tatap muka, kelompok B di rumah belajar seperti daring. Karena kan kita juga nggak boleh 100%. Jadi hanya boleh setengahnya, 50%-nya. Untuk pola-polanya, jadi satu hari itu kita hanya di sekolah itu hanya 4 jam. 4 jam. Jadi mata pelajaran itu kita pangkas gitu jamnya. Jadi untuk satu hari itu ada sekitar 3 mapel. 3 mapel, terus tiap mapel itu kita jatahkan 1 jam pelajaran. 1 jam semuanya gitu. Tapi sebenarnya semua mapel tercover nggak selama seminggu kita menerapkan PDM ini? Alhamdulillahnya masih bisa tercover. Jadi kalau misalkan di sekolah ini kita hanya untuk penguatannya, misalkan ada materi yang susah, jadi kita di sekolah itu sebagai penguatan. Misalkan anak-anak tidak mengerti materi tentang ini, jadi kita itu sebagai penguatan. Jadi kita tegaskan misalkan yang tidak paham itu yang mana. Jadi gurunya hanya menjelaskan bagian-bagian yang kurang paham. Jadi kalau misalkan yang sederhana-sederhana kan misalkan bisa dibaca sama siswanya di rumah, karena yang di rumah juga dikasih materi dari gurunya.